Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anakku kelas 5 SD Binong Permai An-Nurman ya. Pada kesempatan ini Pak Imi ingin berbagi tutorial tentang cara membuat animasi menggunakan program PowerPoint. Program PowerPoint yang Pak Imi sajikan ini menggunakan PowerPoint versi 2016. Namun demikian bisa juga diterapkan di versi 2019 ataupun 2010 dan versi-versi yang lainnya. Langkah pertama, ketika pertama kali dibuka program PowerPoint, kita tentukan dulu dengan memilih file new blank dokumen. Jadi blank dokumennya diklik sehingga akan tampil lembar kerja atau lembar presentasi untuk kita gunakan dalam proses pembuatan presentasi atau slide yang kita butuhkan. Nah, pertama kali dibuka yang tampil yaitu hanya satu slide ya. Jadi nama halaman yang ada di PowerPoint disebut slide. Selanjutnya kita tentukan terlebih dahulu dengan cara memilih jenis desain yang kita perlukan. Di sini Microsoft PowerPoint sudah menyediakan beberapa model desain yang tentu saja dapat kita pilih sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan selera. Nah, ini ada beberapa contoh desain yang sudah disediakan, tetapi kalau misalnya desain ini tidak cocok atau ingin membuat desain baru, tentu saja bisa kita lakukan. Hanya saja ada cara-cara tertentu untuk membuatnya, sehingga kita harus menyediakan bahan-bahannya, misalnya background atau wallpaper yang kita download dari Google. Nah, pada kesempatan ini Pak Imi tidak membahas tentang bagaimana membuat desain yang di luar dari desain yang sudah disediakan oleh PowerPoint, tetapi hanya desain yang disediakan di sini saja. Misalnya yang ini. Nah, desainnya seperti ini. Kemudian di bagian ini ada beberapa contoh warna yang dapat kita ubah ya. Kita sesuaikan sesuai dengan selera. Nah, kemudian misalnya yang ini. Nah, di bagian ini ada dua kotak isian placeholder, namanya placeholder, yang dapat kita isi dengan teks. Nah, misalnya di sini contohnya mengetik identitasku. Contohnya identitasku. Sedangkan untuk yang kotak yang ini, klik to add ini, yang ini klik to add subtitle. Walaupun di sini ada teksnya, nanti tidak akan tampil tulisannya. Jadi ini semacam template dan bisa kita hapus. Caranya klik di pas garisnya lalu tekan tombol delete yang ada di keyboard. Nah, misalnya ini diganti ukurannya, diperbesar ya. Caranya diblok dulu atau diklik garisnya lalu dikecilkan, dibesarkan, dan diganti jenis warnanya, misalnya warna biru ya. Ini sementara ya, warna biru. Kemudian nah, untuk menambah slide baru bisa dengan dua cara ya, diantaranya dengan mengklik icon ini. Sedangkan untuk menghapusnya tekan tombol delete atau klik kanan, pilih tombol delete slide, klik kanan, pilih tombol delete slide. Bisa juga dengan cara menekan tombol enter. Jadi misalnya di sini enter ya, di sini sudah dapat 5 slide kosong yang dapat kita gunakan. Cara menghapusnya sama
bisa dengan tombol delete, bisa dengan klik kanan pilih delete slide. Oke, misalnya kita tambahkan satu-satu. Nah, di sini ada dua kotak ya yang bisa kita pakai. Nah, misalnya yang salah satunya kita delete saja yang ini, karena contoh yang akan Pak Imi berikan ini hanya berupa teks ya, sederhana. Nah, ini dihapus. Nah, kalau misalnya sudah terlanjur dihapus, kita bisa menambahkan placeholder dengan cara klik insert, pilih save, lalu pilih text box, boleh yang atas boleh yang bawah, lalu buat kotaknya kira-kira seperti ini. Besar kecilnya masih bisa kita atur. Nah, kemudian misalnya di sini diisi dengan teks nama lengkap. Nah, ini masih bisa kita geser, kemudian ukurannya kita tentukan, jenis fontnya atau hurufnya kita tentukan, misalnya Arial. Nah, kemudian di bawahnya kita buat kotak lagi, tapi dengan cara di copy paste. Ini diklik, kemudian klik icon copy atau tekan Ctrl C ya, kemudian klik paste, maka duplikatnya sudah muncul. Lalu kita geser, klik tahan, geser misalnya di sini, kemudian dihapus, ini diganti, contohnya nama Pak Imi saja ya, Imi Huzaimi. Kemudian kita bedakan warna dan jenis tulisannya ya, jenis fontnya. Misalnya ini warna merah, kemudian jenis hurufnya atau tulisannya kita ganti menjadi biar berbeda ya, misalnya book antik ya, seperti ini, kira-kira seperti ini. Kemudian di bawahnya kita bikin lagi dua kotak, tapi dengan cara di copy. Caranya ya, ini kalau misalnya terlalu panjang bisa kita geser ya, disempitkan, tapi jangan terlalu sempit karena nanti teksnya akan menjadi dua baris. Nama lengkap dan Imi Huzaimi ini kita seleksi. Caranya tekan tombol shift, tahan, lalu klik kotak yang atas dan kotak yang bawah ya, seperti ini. Jadi dua-duanya terseleksi, ketika digeser dua-duanya terbawa. Bisa juga dengan cara menggunakan icon select yang ini ya, lalu diklik di luar area ini, diklik tahan, lalu seleksi seluruh teks yang ada. Nah, kira-kira seperti ini sampai dua kotak ini terseleksi. Nah, ini cara yang kedua menggunakan icon select, kemudian copy paste, lalu pindahkan ke bawah, kira-kira seperti ini. Kemudian ganti nama lengkapnya menjadi tempat tanggal lahir, tempat, tanggal lahir. Nah, untuk ininya diganti jadi tempat tanggal lahirnya Bogor 7 Oktober 1982. Oke, kita sudah dapat dua slide ya. Slide pertama identitasku, slide kedua yang ini nama lengkap dan tempat tanggal lahir. Ini masih bisa kita atur posisinya, jika kurang tengah atau kurang bawah tinggal diseleksi saja atau diklik salah satunya lalu digeser. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, kemudian kita tambah slide baru dengan cara tekan tombol enter atau klik icon new slide yang ini. Nah, ini pun dua kotak yang ini kita hapus saja, lalu kita kopikan yang ini. Nah,
agar teks di slide 2 itu muncul di slide 3, berarti kita menggunakan cara lain, yaitu dengan cara klik kanan, pilih duplicate slide, agar teksnya itu sama. Jadi kita tinggal mengganti saja teksnya, diganti dengan teks apa, tanpa harus membuat lagi. Nah, ini misalnya diganti di slide 3 yang tadinya nama lengkap diganti jadi misalnya jenis kelamin, kemudian ininya diganti jadi laki-laki. Nah, yang ini tempat tanggal lahir diganti jadi misalnya golongan darah, huruf kecil ya, golongan darah. Ini diganti jadi A ya, A plus, A positif masuknya ya. Nah, kemudian kita buat slide ketiga. Nah, ini pun diduplikat saja karena format teks yang kita butuhkan sama, kecuali beda. Kalau berbeda kita cukup menekan tombol enter. Kemudian agama Islam, golongan darah diganti jadi kira-kira hobi ya. Hobi ini hanya contoh saja ya, hanya contoh. Jadi teksnya bisa apapun, karena intinya bagaimana kita membuat desain ini yang nantinya akan ada animasinya. Hobi membaca, nonton, dan misalnya jalan-jalan. Oke, slide keempat sudah dapat. Selanjutnya kita bikin lagi slide kelima. Ini pun diduplikat saja. Nah, ini yang kelima, diisi di sini misalnya alamat, agama diganti jadi alamat. Nah, alamatnya ini Islam diganti jadi ya contoh saja misalnya Tangerang, Banten. Dan ini yang paling bawah, hobi diganti jadi media sosial. Media sosialnya Facebook. Nah, nama Facebooknya ini Imi Huzaimi tanpa spasi, tekan enter. Kemudian Instagramnya @Imi-Huzaimi. Nah, ini bisa kita tekan tombol tab ya di sini, di sebelum titik 2 tab, biar lurus dan agak jauh jaraknya. Oke, teksnya sudah kita dapatkan, sudah kita buat. Selanjutnya kita buat animasinya ya. Jadi di sini semuanya ada 5 slide, dan slide-slide ini nantinya saat dipresentasikan akan muncul secara berurutan. Sebelumnya kita save dulu ya, save, pilih browse, misalnya file name-nya dikasih nama identitasku. Kemudian tekan tombol save. Oke, identitasku, presentasi 1 berubah jadi identitasku. Kemudian kita tekan slideshow. Ini slide 1, diklik. Ketika diklik, maka muncul slide 2. Diklik lagi slide 3, diklik lagi slide 4, dan slide 5. And so berarti sudah tidak ada lagi slide. Nah, sebetulnya membuat presentasi menggunakan PowerPoint sudah selesai. Hanya saja di sini kita belum menambahkan animasi-animasi agar tampak lebih menarik. Nah, misalnya untuk identitasku Pak ganti dulu jadi Bookman Old Style, bold, dan ada efek shadow atau bayangan.
Lalu kemudian kita buat animasi. Nah, ini tab animasinya diklik ya. Nah, di sini banyak pilihan. Ada entrance, ada emphasis, ada exit. Nah, misalnya yang dipilih fly in ya, fly in. Kemudian di bagian effect option di sini ada from bottom, berarti nanti animasinya dari bawah ke atas. Kemudian ada di sini pilihan lagi, kita slide show ya, di sini di preview. Kemudian misalnya kalau from top berarti seperti ini tampilannya, atau misalnya from left. Jadi ketika membuat animasi, kita coba saja satu-satu sampai bentuk animasinya sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, misalnya seperti ini, atau yang ini nih, yang ini saja ya, dari top left, dari kiri atas. Nah, kemudian di sini start klik, berarti animasi ini akan muncul apabila mouse-nya diklik ketika di slide show ya, on click. Kemudian di sini ada durasi 00,50, kita ubah misalnya menjadi 01. Nanti akan ada perbedaan. Nah, ini lebih lambat ya. Kalau 0,50 cepat. Nah, kemudian ini pun ada nama lengkap, ada Imi Huzaimi, ada tempat tanggal lahir dan Bogor. Ini berarti ada 4 kotak. Masing-masing kotak ini bisa kita buat animasi yang berbeda-beda. Misalnya nama lengkap menggunakan whipnya dari kiri ke kanan ya, preview. Nah, seperti itu, cepat sekali. Nah, kalau terlalu cepat, di sini kita tambah durasinya menjadi 2. Nah, jadi tidak terlalu cepat pergerakan animasinya. Kemudian untuk yang Imi Huzaimi, kita ganti animasinya. Di sini pilih, kita coba satu-satu dulu. Kalau fade in seperti itu, atau kita gunakan yang entrance dulu ya, fly in. Dan ini berarti fly in, dia bergerak dari bawah ke atas. Nah, ini kita pilih fade aja 150 efeknya. Di sini kita boleh pilih yang ini atau yang ini atau yang bawah, dan itu akan terlihat perbedaannya ya. Jadi sebelum memastikan animasi mana yang akan kita pakai, previewnya akan tampil di layar. Kalau sudah cocok, berarti itulah pilihan kita, dan kita lanjutkan ke animasi berikutnya. Oke, selanjutnya kalau misalnya ini masih bisa kita coba untuk diganti ya. Jadi slide yang sudah kita buat itu, ada berapapun slide yang kita buat, masih bisa kita ganti slide-nya, animasinya maksudnya ya, walaupun sudah terlewat ya. Bisa juga melalui ini, tombol yang ini ya. Ini kita tambah animasinya, durasinya menjadi 175. Kita lihat preview.
Pertama kita klik yang ini ya, animation pen. Ini biar bisa kelihatan, di sini ada angka 1 2 3 dan 4, berarti ini adalah urutan tampilan animasi timeline. Jadi urutan-urutan ini adalah yang nantinya akan tampil saat di show ya, di slide show. Kalau misalnya ingin diganti posisinya, bisa tinggal diklik, tahan, geser ke atas, nanti di slide berikutnya. Nah, ini samakan dengan yang tadi atau bisa dengan model yang lain ya. Oke, untuk selanjutnya silakan diperhatikan saja caranya, disimak baik-baik. Kemudian bagi yang memiliki komputer, sebaiknya sambil dipraktekkan ya cara-caranya. Jadi kalau secara teori mungkin sulit ya untuk mempelajarinya, tapi kalau dengan praktek, berhubung kita belum bisa praktek di sekolah, silakan dipraktekkan di rumah bagi yang memiliki komputer atau laptop. Jadi itu saja yang dapat Pak Imi sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dengan video tutorial ini mudah-mudahan kalian pun dapat lebih memahami materi pelajaran TIK sesuai dengan buku yang ada di LKS kelas 5. Sekali lagi silakan tonton videonya sampai tuntas. Setiap pergerakan mouse yang Pak Imi tunjuk di video ini silahkan diperhatikan ya. Sekali lagi demikian yang Pak Imi sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya baik saat ini